Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pada suatu hari selepas zuhur, di sebuah rumah panggung di tepi perkebunan karet, tampak tiga orang yang sedang asyik mengobrol sambil menikmati hidangan makan siang ala kampung berupa ubi jalar rebus yang masih mengepul serta minuman wedang teh pahit. Makanan itulah yang biasa mereka santap ketika siang tiba, karena mereka harus mengirit pengeluaran agar dapat makan nasi pada pagi dan sore harinya. Kebiasaan itu mereka lakukan semenjak kepergian sang kepala rumah tangga yang pergi tanpa alasan yang jelas, meninggalkan rumah itu sejak 14 tahun yang silam, dan saat itu tak pernah kembali, bahkan tak ada kabar beritanya. Entahlah di mana keberadaannya saat itu. Sepertinya mereka bertiga sudah merelakan dan melupakan semuanya. Rumah panggung itu dihuni oleh Cenining dan Sony anaknya yang saat itu sudah berumur 15 tahun, serta ibunya, Nek Minah, yang setia bahu-membahu bersama anaknya untuk merawat dan membesarkan cucunya itu hingga beranjak dewasa. Walaupun tanpa didikan sang ayah, didikan dari ibu dan neneknya itu mampu menjadikan Sony menjadi anak yang baik dan rajin. Ia rela tak bersekolah demi meringankan biaya hidup mereka. Bahkan kesehariannya membantu dengan mencari kayu bakar dan tumbuhan pakis yang nantinya akan dibawa neneknya untuk dijual ke pasar. Sedangkan Cenining, ibunya Sony, bekerja meneruskan pekerjaan suaminya dulu dengan menjadap getah karet dengan upah yang tak seberapa. Dan rumah panggung yang ditempati mereka itu adalah pemberian dari seorang mandor perkebunan yang baik hati. Ia merasa iba terhadap mereka bertiga. Dengan tulus, ia menyerahkan rumah itu untuk mereka. Hari-hari berganti, minggu pun berlalu. Pada suatu pagi yang cerah, Sony seperti biasa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan tumbuhan pakis. Dengan perbekalan yang seadanya, dipungutnya ranting-ranting kering yang berjatuhan di sekitar perkebunan itu. Setelah cukup, ia lalu mengikatnya dengan tali dan menaruhnya pada suatu tempat untuk dibawa nanti setelah mendapatkan tumbuhan pakis. Sony selalu ingat pesan neneknya, jika masuk ke hutan karet itu, untuk selalu berdoa dan beruluk salam terlebih dahulu, serta tak menebang pohon-pohon yang walaupun kecil sekalipun. Dan Sony hanya mengambil kayu bakar dari ranting-ranting kering yang berjatuhan di area tersebut. Ia kemudian berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari tumbuhan pakis yang akan diambil pucuknya yang masih muda. Satu persatu dipetiknya pucuk pakis itu, lalu dimasukkannya dalam keranjang sampai waktu menunjukkan tengah hari. Satu keranjang penuh pucuk pakis telah ia dapatkan saat itu. Lalu ia memutuskan untuk beristirahat dan mengisi perutnya yang sudah mulai keroncongan. Nah, pada saat hendak makan, tiba-tiba terdengar di belakangnya seperti suara benda jatuh. Sony terkejut. Lalu ia pun menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang nenek yang sudah bongkok
terduduk di dekat sebuah pohon di belakangnya. Di samping si nenek, tampak kayu-kayu yang berserakan. Rupanya ia terpeleset tadi ketika membawa beban berat di punggungnya. Sony mengurungkan niatnya untuk makan. Ia segera menghampiri si nenek, lalu membantunya untuk berdiri. "Terima kasih," ujar nenek yang sudah bungkuk itu. Sony segera membereskan kayu-kayu yang berserakan itu, lalu mengikatnya kembali. "Biar saya bantu membawa ke rumah nenek ya," ujar Sony ramah pada nenek itu. Si nenek hanya mengangguk, lalu kemudian dengan bertatih-tatih, ia berjalan lebih dulu diikuti Sony dari belakang. Sampailah pada suatu tempat, di bawah pohon besar yang tinggi dan rimbun. Serta di sebelah pohon itu, terdapatlah rimbunan pohon bambu betung. Di sana terdapat sebuah rumah kecil yang berdinding kayu. Sony celingukan. Tak ada rumah lain di hutan itu, dan si nenek tinggal seorang diri di rumah terpencil itu. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan itu adalah... "Taruh di sana, Jang, kayunya," ujar si nenek membuyarkan lamunan Sony seraya menunjuk pada suatu tempat. Dengan tergagap Sony lalu menjawab dan menaruh kayu bakar itu. Sony lalu pamit untuk kembali ke tempat menaruh pakis dan kayu bakar tadi. "Tunggu sebentar lagi, sampai matahari bergeser sedikit," ujar si nenek itu. Lalu si nenek masuk ke dalam rumah itu. Tak lama, ia keluar seraya menyerahkan air dalam gelas bambu pada Sony. "Minumlah, Jang," ujar si nenek itu. Setelah mengucap basmalah, Sony segera meneguk air itu. Ada rasa segar yang mengalir di tubuhnya setelah berjalan cukup lama sampai ke tempat itu. Dan setelahnya, sang nenek menyuruh Sony pulang. Sampailah Sony di tempat ketika ia hendak makan tadi. Lalu diambilnya pucuk-pucuk pakis dalam keranjang dan segera berlalu dari tempat itu. Tak lupa ia mengambil terlebih dahulu kayu bakar yang ia simpan di suatu tempat. Sesampainya di rumah, nenek dan ibunya terheran-heran melihat Sony yang datang dengan membawa beban di pundak yang cukup berat, yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Belum lagi keranjang yang ditenteng penuh dengan pucuk-pucuk pakis. Setelah menaruh bawaannya, ia pun segera masuk ke dalam rumah, lalu membuka perbekalan yang belum sempat ia makan. Nenek dan ibunya hanya memperhatikan Sony yang sedang lahap makan. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Minggu, sekira pukul 6 pagi, Sony memutuskan untuk menemani neneknya berjualan di pasar. Hari itu, barang bawaan nenek cukup banyak. Tak mungkin jika sang nenek dapat membawa sendiri barang bawaannya, sehingga Sony memutuskan untuk membantu berjualan. Setibanya di pasar, nenek segera menggelar barang dagangannya, sayur-sayuran yang ia tanam sendiri di belakang rumah, serta pucuk-pucuk pakis yang telah diikat rapi dengan karet gelang. Nah, disinilah keanehan terjadi. Begitu dagangan digelar, tiba-tiba orang-orang berkerumun dan membeli dagangan nenek Sony. Hanya 1 jam, seluruh dagangan telah habis terjual. Setelah itu, nenek lalu belanja untuk keperluan di rumah. Kemudian, Sony dan nenek pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pada suatu siang, ketika Sony sedang mencari kayu dan pakis di hutan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok yang tak asing lagi baginya, yaitu si nenek bongkok. Si nenek itu terlihat oleh Sony sedang tertatih-tatih menggendong kayu bakar yang diikat dengan kain panjang. Lalu ia menghampiri dan menyapanya dan menawarkan untuk mengantarkan kayu bakar si nenek ke rumahnya. Si nenek tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setibanya di rumah si nenek, segera Sony menaruh kayu bakar di tempatnya yang biasa. Kali ini,
Si nenek menyuruh Sony untuk masuk ke rumah kecilnya itu. Sony pun masuk dan duduk pada dipan kayu. Ketika si nenek itu ke pintu belakang, Sony memperhatikan seluruh ruangan itu. Aneh, di sana hanya ada dipan kayu yang ia duduk. Tak ada barang-barang layaknya sebuah rumah yang dihuni orang. Bahkan lantai rumah kecil itu hanya beralaskan tanah. Sesaat kemudian si nenek kembali dari pintu belakang dan duduk di depan Sony. Disodorkannya air dalam gelas bambu dan menyuruh untuk meminumnya. Karena haus, Sony langsung menghabiskan air tersebut. Seperti yang sudah-sudah, ada perasaan segar mengalir di seluruh tubuh Sony saat itu. Setelah itu, si nenek memberikan petuah panjang lebar pada Sony. Lalu, nenek itu memberikan sesuatu pada Sony. Sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih yang sudah lusuh. "Apa ini, Nik?" ujar Sony. "Sudah, rawat dan simpan saja. Nanti juga berguna untukmu," ujar si nenek. Dan si nenek juga berpesan, jika tiba waktunya nanti, benda itu akan diambilnya kembali. Dan pesan terakhirnya, si nenek mengucapkan terima kasih pada Sony yang telah beberapa kali membantunya. Dan yang membuat Sony terperangah adalah si nenek berujar jika beberapa hari lagi sang nenek akan pergi jauh. Sony lalu menyimpan benda itu dalam saku celananya, kemudian berpamitan pulang. 2 hari berlalu, Sony kembali ke hutan. Namun, di sana tak ditemuinya si nenek yang bungkuk itu di sana. Si nenek mungkin masih punya persediaan kayu bakar, pikir Sony. Namun, sampai sebulan lamanya Sony tak pernah lagi bertemu si nenek itu di hutan. Dan sampai suatu ketika, Sony penasaran untuk menengok ke tempat si nenek itu. Dan ketika sampai di sana, Sony mengetuk pintu rumah kecil itu beberapa kali, namun tak ada sahutan. Perlahan didorongnya pintu rumah si nenek itu sambil beruluk salam, dan Sony terpekik seketika. Dilihatnya dalam ruangan itu sepasang batu nisan yang terbalut kain putih. Dengan tangan gemetar, Sony menutup pintu itu kembali dan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Ia tak habis pikir, siapa sosok Nini bungkuk itu? Jangan-jangan. Sony bergidik membayangkan. Segera ia meraba saku celananya. Ternyata benda itu masih ada. Sejak kejadian itu, Sony merasa takut untuk pergi jauh ke hutan. Ia mencari kayu-kayu bakar di tempat yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Ada keanehan yang terjadi pada Sony. Setiap ia ikut berjualan di pasar bersama neneknya, dagangannya selalu laris manis. Sehingga akhirnya Sony dapat mengumpulkan modal dan bisa berjualan sendiri. Dan dari hasilnya itulah ia dapat membantu perekonomian keluarganya. Setahun berlalu, usaha Sony semakin maju pesat. Ia bahkan dapat membangun rumah untuk ibu dan neneknya tersebut. Mungkin inilah buah dari kebaikannya membantu orang lain. Dan dengan cara itulah mungkin Tuhan menolong keluarga Sony. Sampai suatu ketika, Sony sudah tak mendapati barang pemberian si Nini bungkuk itu. Dan Sony pun telah mengikhlaskan. Sebab telah ada perkataan sebelumnya dari si pemilik barang tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.